Visi dan visualitas. Antara visi dan visualitas. Oke, ini sama, beda, kembaran atau apa ya? Kemajuan teknologi tidak hanya mengubah hal-hal yang kita lihat, tetapi juga cara kita melihat dan memandang sesuatu. Cara pandang kita tidak hanya mencakup tentang kemampuan fisik mata kita saja, tetapi juga pemaknaan yang dipengaruhi oleh sejarah dan pengetahuan. Hal inilah yang membedakan fenomena visual menjadi dua, yaitu visi dan visualitas. Vision and visuality. Visi dari kata vision mengacu pada fenomena memandang secara fisik, yaitu proses mata melihat sesuatu. Sementara visualitas atau visuality itu mengacu kepada pandangan sosial yang dominan, ya, atau superego, ya, yang mempengaruhi pola pemaknaan visual di masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan visualitas. Jadi udah paham ya beda antara visi dan visualitas. Kalau visi itu kita melihat sesuatu, proses mata kita melihat sesuatu, itu visi. Kalau visualitas itu sesuatu yang memang sudah menjadi pandangan umum, ya, sudah menjadi bahkan nilai atau pola yang ada di masyarakat. Itu visualitas. Evolution of the ideal of beauty misalnya. Oke, kita lihat misalnya dahulu kala nih 20.000 sebelum Masehi, ya kan? Lihat di slide 4. Berbeda dengan tahun 2000-an. Oke, ya. Apakah kalian bisa memberikan gambar-gambar yang sejenis? Saya kira banyak. Oleh karena itu, dalam budaya visual, melihat adalah sesuatu atau suatu proses yang rumit dan kompleks. Jadi nggak sederhana kita ngelihat terus ya udah gitu. Nggak. Melihat itu something very very complex, ya, complicated. Melihat tidak hanya sekedar memahami objek secara fisik, tetapi bagaimana kita dapat mengidentifikasi pemaknaan sosial di balik objek. Oke, jadi ketika kita melihat suatu objek, ya kita mengidentifikasi makna umum dari objek itu tuh apa. Jadi visi dan visualitas pun semakin kompleks karena dipengaruhi oleh cara kita melihat akibat kemajuan teknologi yang menciptakan kebiasaan melihat melalui layar. Oke, kita lihat di slide 8. World media. Perhatikan. Seringkali yang kita lihat itu bukan kenyataan, tapi yang kita lihat adalah apa yang disajikan oleh media. Dan itu bisa berbeda dengan apa kenyataannya. Apakah kalian bisa memberikan gambar sejenis yang memiliki makna yang sama? Saya kira banyak. Oke, coba cari untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum. Jadi, kita perlu melihat citra secara kritis. Di pertemuan sebelumnya, ya, citra itu dibuat seolah itu adalah objek itu sendiri. Dan citra itu mengantarkan ideologi dari objek itu sendiri. Nah, ada ideologi apa di balik itu? Supaya kita paham, kita perlu melihat citra secara kritis. Jadi nggak cuma di medianya begitu, terus kita tangkap ya udah begitu gitu. Enggak. Di balik itu pasti ada sesuatu yang mungkin sudah dibangun atau dikonstruksi untuk mengubah cara pandang kita. Nah, jadi kita butuh literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan untuk menafsirkan dan memaknai informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Berkat kemajuan teknologi, pesan melalui citra visual berkembang lebih pesat dari sebelumnya.
Kayak kalian bisa lihat gambar atau informasi dalam bentuk gambar itu banyak sekali. Ya, ada satu kasus, besoknya atau beberapa jam kemudian udah banyak sekali meme yang beredar, meme ya, yang beredar. Nah, itu bentuk informasi secara visual. Jadi literasi visual itu mengharuskan kita untuk terus mendefinisikan dan memaknai ulang sebuah citra visual dari waktu ke waktu. Jadi maknanya bisa berbeda. Beda zaman bisa beda makna. Apalagi kalau ternyata kenyataannya berbeda dari citra visual yang disebarkan. Oke, teman-teman bisa lihat di slide 9. Perhatikan bagannya. Visual literacy, ya, oke. Visual literacy itu diawali dengan adanya representation. What is happening? Ya, di situ ada movement, ada setting, ada vector, ada shape, ada symbols. What is happening? Apa yang sedang terjadi, ya. Beberapa hal ini yang menjadi representation. Nah, ini merupakan membentuk visual literacy, yang mana visual literacy itu terbagi menjadi dua, ya, ada interaction dan ada design. Yang interaction itu adalah mengenai how do we relate and connect. How do we relate and connect? Shoot distance, angle, color, expression, gestures, gaze. Nah, sementara di bagian design, how does the design create meaning? How does the design create meaning? Apakah melalui salience, framing, layout? Oke, jangan lupakan bagian ini. Ini adalah bagian sangat penting untuk dipahami mengenai literasi visual. So, jadi teman-teman, visual literacy itu is all about understanding what you see. Jadi, kita melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi apa sih pemahaman kita terhadap apa yang kita lihat. Oke, semoga materi tentang visi dan visualitas ini bisa dipahami. Terima kasih.